Pembahasan soal SIMAK UI 2019 kode 323 nomor 26 sampai nomor 30. Nomor 26, unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleat serta membentuk biomolekul adalah nitrogen. Sebab nitrogen diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan jaringan pada tubuh hewan. Maka penyelesaian nomor 26 adalah nitrogen. Ini penyusun basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil ya. Kemudian basa nitrogen itu menyusun nukleotida bersama dengan gula dan fosfat. Lalu ini ya, saya tambahkan basa nitrogen, gula, dan fosfat. Ini menyusun nukleotida. Oke. Baik, nukleotida berkumpul membentuk polinukleotida yang kita kenal dengan DNA atau asam nukleat. Lalu nitrogen itu menyusun amoniak ya, amoniak menyusun asam amino dan asam amino menyusun protein. Nah, untuk rumus daripada asam amino terdiri dari gugus amoniak NH, kemudian ini C, dan COH gugus karboksil. Nah, pada atom karbon C ini membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, kita buat ini reaction. Kemudian ini ada H. Ini adalah satu asam amino. Lihat di dalam asam amino ini ada nitrogennya kan? Nah, asam amino ditambahkan dengan asam amino yang lain. Misalnya ini adalah H, N, H, C, reaction. Terus ini ada COOH. Maka nantinya akan terbentuk protein ya. Akan terbentuk protein. Jadi ini ada asam amino juga. Oke, terbentuk protein di mana H, N, H, terus ini ada C, ini tadi asam amino yang pertama, kemudian di sini ada H, ikatan hidrogen, ini OH, ini O, OH-nya ini, OH-nya berikatan dengan H, sehingga terbentuklah H2O, sedangkan karboksilnya nantinya inilah yang berikatan dengan nitrogen. Lalu ini H, inilah ikatan peptidanya ya. Terus ini C, reaksen asam amino yang kedua tadi. Nah, terus ini ada C, O, OH tambah H2O. Oke. Nah, berarti ini adalah ini disebut ikatan peptida. Jadi kalau lebih dari satu ikatan peptida, polipeptida ya, yang akan membentuk protein. Berarti benar nomor 26 jawabannya tadi bahwa unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleat serta membentuk biomolekul adalah nitrogen, benar ya. Sebab nitrogen diperlukan untuk pembentukan pertumbuhan berbagai jaringan pada tubuh hewan, betul ya. Nah, jadi kita memakan tumbuhan supaya dapat nitrogen. Tumbuhan dapat nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk nitrat. Nah, nitrogen pada tumbuhan untuk menyusun klorofil, sedangkan pada hewan nitrogennya digunakan untuk pertumbuhan otot dan jaringan ya. Oke, maka pilihannya tadi nomor 26 jawabannya adalah A. Sekarang nomor 27. Nomor 27, tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Sebab kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida, dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Lihat ya, tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui akar, salah ya. Organik tidak diserap dari dalam tanah, yang diserap itu adalah anorganik yang kita kenal dengan nama mineral. Jadi pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida, dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Salah ya, jadi ini adalah organik, harusnya anorganik. Jadi pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua salah, jawabannya E ya. Nomor 27, jawabannya E.
Ya, bagaimana penyelesaiannya? Ingat ya bahwa reaksi fotosintesis pada prinsipnya adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Itulah fotosintesis. Dengan menggunakan bahan yaitu CO2 diambil dari udara, CO2-nya diambil dari udara, kemudian air diserap dari dalam tanah. Oke. Nantinya ini akan bereaksi ya. Bereaksi. Kemudian dengan bantuan sinar matahari. Ini sinar matahari sebagai sumber energi adalah energi cahaya matahari dipindahkan menjadi energi kimia. Di mana energi cahaya matahari itu mengakibatkan klorofil di dalam daun akan melepaskan elektronnya. Lalu elektron itu nantinya akan digunakan untuk nantinya reaksi CO2 tambah H2O dan terbentuklah senyawa organik yang kita kenal dengan C6H12O6 atau CH2ON. Jadi N-nya itu bisa 6, bisa 5 ya. Tambah 6O2 tambah 6H2O. Nah, kemudian kita samakan reaksinya, ini 6, ini 12 ya. Baik. Jadi ingat bahwa inilah zat organik yang kita kenal dengan karbohidrat. Ini rumus molekul dari karbohidrat sebagai kelompok senyawa organik. Jadi senyawa organik ini sebagai hasil reaksi, bukan bereaksi dengan CO2 dan air. Ini adalah hasil reaksi. Sedangkan materi ini CO2 dan H2O ini adalah senyawa anorganik ya. Anorganik. Berarti harusnya kombinasi organik CO2 H2O dengan energi sinar matahari membentuk energi. Energi apa ini? Inilah namanya energi kimia ya. Inilah di dalam ini ada tersimpan energi kimia. Jadi kita makan nasi, nasi mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan sebagai energi kimianya yang bisa kita gunakan nantinya untuk berlari, berubahlah dia menjadi energi kinetik, atau kita duduk saja berdiam diri itu menjadi energi potensial, tetap butuh energi ya. Jadi prinsipnya energi cahaya matahari menjadi energi kimia, inilah reaksi fotosintesis. Oke, maka tadi jawaban nomor 27 ya. Pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua juga salah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 28. Yang tepat dengan DNA mitokondria adalah, yang paling tepat dengan DNA mitokondria adalah 1. Memiliki struktur dupleks melingkar dari RNA. Salah ya? Apanya yang salah? Ada kata dari RNA. Jadi, memiliki struktur dupleks atau ganda melingkar benar yang nantinya membentuk RNA, bukan dari RNA. Yang nomor 2 menyumbang 25% dari total DNA manusia. Salah ya? Lebih dari 25% karena DNA mitokondria itu ada 1000 kopi, sedangkan DNA inti hanya 2 kopi, berarti lebih dari 25%. 3, hanya mengkode semua enzim yang diproduksi mitokondria. Salah ya? Jadi DNA mitokondria itu adalah ada yang digunakan untuk mengkode enzim, ada juga yang bukan pengkode enzim. Dia digunakan untuk mengkodekan tRNA dan rRNA. 4, diwariskan secara eksklusif dari si ibu. Benar ya? Maka jawaban nomor 28 adalah 4 saja benar. Ya. Penyelesaian nomor 28 adalah nomor 28. Nomor 28 jawabannya 4 saja benar. Dodol ya. Kenapa? Nah, ingat bahwa DNA mitokondria
Atau ini disingkat dengan DNA MT, ya. DNA mitokondria itu ciri khasnya adalah dia untai ganda atau duplex. Oke, duplex, untai ganda, melingkar. Kenapa? Karena menurut Lynn Margulis, mitokondria itu dulunya adalah bakteri, ya, atau prokaryotik. Ingat, bakteri atau prokaryotik itu memiliki DNA sirkular yang kita sebut dengan plasmid, ya. Kalau begitu DNA-nya adalah untai ganda dan melingkar seperti plasmid. Karena dulunya mitokondria ini adalah prokaryotik atau bakteri, kan? Bisa? Yang kedua, kadarnya tinggi, ya, DNA mitokondria ada 1000 kopi lebih besar dari DNA inti sel ada 2 kopi, berarti dia lebih dari 25%. Kemudian DNA mitokondria ini disusun oleh penyusunnya adalah ada pengkode DNA yang digunakan untuk pengkode enzim, ada juga non pengkode. Jadi tidak semua mengkode enzim. Demikian juga dengan DNA yang ada di tubuh kita ini, tidak semua DNA itu digunakan untuk mensintesa protein. Rangkaian DNA dalam tubuh kita disebut dengan genom, ya. Jadi genom itu tidak semua disusun tidak semua nantinya menjadi protein. Ada yang non pengkode. Nah, untuk DNA mitokondria digunakan untuk membentuk nantinya namanya adalah non pengkode itu nantinya untuk mensintesis yaitu rRNA, membentuk RNA dan tRNA. Jadi RNA-nya dibentuk bukan membentuk. RNA-nya itu dibentuk oleh DNA mitokondria. Jelas, ya? Kemudian DNA mitokondria ini adalah diwarisi dari si ibu, tidak ada dari si ayah, ya. Diwariskan oleh ibu. Jadi kalau kita punya sel kita adalah disusun oleh DNA mitokondria kita itu berasal dari si ibu, bukan dari si ayah, ya. Oke, kenapa? Karena pada saat pembuahan, nah, pada saat pembuahan, misalnya ini adalah membran sel telur. Kemudian di sini ada corona radiata. Oke. Terus ini adalah inti sel telur. Inti sel telur. Kemudian di sini ada DNA. Ini ada mitokondria, ya. Ini adalah mitokondria. Mitokondrianya. Kemudian datanglah sel sperma. Sperma melekat dulu. Kemudian lehernya yang mengandung mitokondria tidak masuk. Lalu intinya dilepas. Intinya meleburkan ke inti sel telur. Jadi ingat bahwa di dalam leher sperma ada DNA mitokondria, maka sperma tidak membawa DNA mitokondrianya, tidak ikut melebur. Jelas, ya? Paham kira-kira yang saya sampaikan? Ini adalah sperma. Oke. Di dalamnya ini ada DNA-nya, ya. DNA mitokondria dari sperma tidak masuk. DNA mitokondria sperma tidak masuk, ya. Yang masuk itu adalah inti sel dan inti sel telur yang melebur.
Ini adalah zona pelusida sel telur. Oke, maka DNA mitokondria itu diwariskan dari si ibu saja, tidak pernah dari si ayah. Sehingga jika ada penyakit di mana terjadi mutasi gen pada DNA mitokondria si ayah, si ibu tidak terjadi mutasi DNA mitokondria dari si ibu, maka penyakit itu tidak diwariskan ke si anaknya. Karena DNA mitokondria si anak tadi tidak ikut masuk dalam proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. DNA mitokondrianya ada di leher daripada sel spermanya. Berarti jika ada penyakit yang terpaut DNA mitokondria sperma tidak diwariskan ke si anak, sebab yang diwariskan oleh si anak adalah berasal dari DNA mitokondria si ibu. Seperti ini. Ya, DNA mitokondria si ibu ini. Bisa ya? Oke, itu nomor 28. Sudah jelas? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 30 ya. Nomor 29 sepertinya ada yang kurang lengkap soalnya, nomor 29 ya. Nomor 30 lah. Keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah nah ini adalah sayatan pada batang monokotil atau dikotil. Nah, perhatikan ini adalah slide untuk penampang melintang dari batang dikotil dan monokotil ya. Lihat di slide berikut bahwa beginilah ciri-ciri daripada penampang melintang dari batang dikotil yang ini. Nah, jadi ini adalah berkas pembuluh atau vascular bundle, nah, berkas pembuluh. Oke. Atau berkas pengangkut. Kemudian dilihat dari batang dikotil, ini tersusun dia teratur ya, melingkar. Berkas pembuluhnya. Sedangkan berkas pembuluh daripada monokotil di batangnya menyebar di korteksnya. Jadi ini ya, ini jaringan dari luar sampai ke dalam epidermis. Kemudian di sini ada korteks. Ini empulur. Empulur disusun oleh parenkim. Nah, ini aja juga empulurnya ya. Baik, jadi pembuluhnya itu menyebar di korteksnya untuk batang monokotil. Sedangkan batang dikotil pembuluhnya tersusun teratur berlingkaran dengan bagian ujungnya ini adalah sklerenkim. Di bawah sklerenkim ini ada namanya floem, di bawah floem ada cambium, di bawah cambium ada xilem. Jadi paling dalam ini adalah xilem. Ini xilemnya. Di sini ada cambiumnya. Kemudian ini ada floem, di atas sklerenkim. Nah, sedangkan berkas pembuluh pada monokotil ini diperbesar, inilah xilemnya ya. Yang lebih besar, yang lebih kecil adalah floemnya. Oleh karena itu tipe pembuluhnya disebut tipe kolateral tertutup karena di antara xilem dan floem tidak ada cambium. Sedangkan berkas pembuluh daripada dikotil kolateral terbuka karena di antara xilem dan floemnya ada cambiumnya. Oke. Bagaimana kalau akar dikotil? Akar dikotil strukturnya seperti ini. Ini epidermis, ini rambut akar, kemudian ini korteks, ya, ini korteks, ini endodermis, kemudian di bawahnya ada perisikel. Dari perisikel sampai ke tengah ini adalah silinder pusat atau stele yang disusun. Ini floem, xilemnya seperti bintang. Lalu ini floem, pastikanlah bentuk ini adalah akar dikotil. Nah, kalau monokotil dia, perhatikan ya, ini xilem, ini floem, xilem dan floemnya itu berselang-seling. Berarti tipenya radial, tipe pembuluhnya. Pastikanlah itu monokotil. Jadi di dalam soal nomor 30 ini, nomor 30 ya. Maka yang A, sklerenkim A, benar ya. B, berkas pembuluh benar. Yang paling luar adalah floemnya, yang paling dalam adalah xilem. Maka yang D ini salah ya, harusnya ini adalah floem. Harusnya ini adalah xilem. Yang D ini xilem ya, harusnya ini adalah xilem. Sedangkan floemnya di sini. Nah, di ujung floem ini ada sklerenkim. Di tengah ada
jaringan parenkim yang menyusun empulurnya. Maka nomor 1 ini sudah nomor 1 berkas pembuluh, D benar, C empulur benar, D floem. Nomor 3 floem salah ya. A sklerotik benar. Berarti jawabannya 2 dan 4 yaitu cantik. Jadi metode untuk menjawab soal yang seperti ini 1, 2, 3 benar jawabannya A, 1 dan 3 benar jawabannya B, 2 dan 4 benar jawabannya C, 4 saja benar jawabannya D, semua benar jawabannya E. Jadi yang benar tadi 2 dan 4 jawabannya nomor 30 adalah C ya. Nomor 30 jawabannya adalah cantik. Bisa? Nah, coba kita lihat dulu untuk soal nomor 29 ini apa yang kurang di sana. Lihat ya. Manakah pernyataan berikut? Nomor 29. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut ya? 1. Gametofit dewasa bersifat haploid. Benar ya? Ditanya yang bukan. Arkegenim menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Yang menghasilkan atraktan itu adalah sel telur ya. Yang digunakan untuk merangsang pergerakan sel sperma membuahi sel telur. Yang 3, sporofit menghasilkan spora yang diploid. Salah ya. Harusnya spora yang haploid. 4, zigot dilindungi oleh arkegenim. Benar. Jadi kalau ditanya ini yang bukan berarti hanya 3 saja yang bukan ya, nomor 29. Kenapa begitu? Lihat ya, dalam siklus hidup daripada lumut sebagai berikut. Nah, untuk metagenesis lumut maka ada generasi penghasil gamet namanya gametofit, yaitu lumut itu sendiri ini. Lumut itu sendiri terdiri dari akarnya rizoid, kemudian ini ada tangkai dan daunnya tidak memiliki pembuluh. Nah, kalau begitu bentuknya ini disebutlah lumut sebagai gametofit. Kenapa? Karena di ujungnya ini ada antheridium yang menghasilkan sel sperma, dan di ujungnya ini ada arkegeneum yang menghasilkan sel telur. Jadi arkegeneumnya di lumut itu sendiri, di sini. Kalau begitu dia bersifat monoseus ya, berumah satu. Gamet jantan dan betina di dalam satu tubuh. Nah, jadi gametofit ini atau lumut itu sendiri nantinya melepaskan sel spermanya dari antheridium. Kemudian ini ada ovum, di arkegeneumnya ini terdapat ovum yang bersifat haploid. Jadi lumut itu haploid ditulis dengan simbol N. Sperma bergerak menuju ke ovum karena ada ovumnya menghasilkan atraktan untuk menarik pergerakan daripada sperma. Jadi bukan arkegeneumnya menghasilkan atraktan, ovumnya ya. Kemudian terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Nah, perhatikan zigotnya ini berada di mana ini sekarang? Di arkegeneum, sehingga benar bahwa zigot itu dilindungi oleh arkegeneum ya. Nah, zigot itu bermitosis, terbentuklah nantinya di atas ada mulai tangkai. Kita lanjutkan. Zigot itu nantinya akan membentuk tangkai, kemudian di sini ada sporangium, kotak penghasil spora, atau disebut dengan kapsul. Jadi jika ada tangkai atau seta dan sporangium, inilah generasi sporofitnya, penghasil spora. Karena di ujungnya ada kapsul atau sporangium yang melepaskan spora. Nah, jadi lihat ya, sperma membuahi ovum, terbentuk zigot yang 2N, diploid. Simbol 2N itu diploid. Lalu menghasilkan sporofit, penghasil spora yang atas ini. Jadi usia sporofitnya lebih singkat dibanding gametofit, maka gametofit dominan daripada sporofit. Sporangiumnya akan melepaskan spora atau kapsulnya akan melepaskan spora secara meiosis, maka sporangiumnya yang tadinya 2N atau diploid berubah menjadi spora yang haploid N, ya. Spora itu tumbuh menjadi protonema dan menjadi lumut. Oke, itu penyelesaian nomor 29 tadi ya. Sehingga nomor 29, gametofit dewasa bersifat haploid, yaitu lumut itu benar ya. Arkegeneum menghasilkan substansi yang bersifat atraktan, sel telur yang menghasilkan atraktan. Sporofit menghasilkan spora yang diploid, salah ya.
Harusnya spora yang haploid. Jika dilindungi archegonium benar. Berarti yang bukan 2, 3. Oke? Baik. Ya, kembali ke soal nomor 23. Proses transportasi dan mineralisasi senyawa hidrokarbon oleh mikroorganisme aerob sering melibatkan enzim hidrogenase, dehidrogenase, monoksigenase, karbohidrase, hidroperoksidase. Nah, jadi untuk transformasi dan mineralisasi senyawa hidrokarbon dilakukan oleh enzim monooksigenase atau dioksigenase. Jadi nomor 23 jawabannya adalah cantik ya. Nomor 23 C, monoksigenase. Monooksigenase dan dioksigenase ya digunakan untuk transformasi dan mineralisasi. Baik. Terus lanjut. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah A. Anjing, B. Tikus, C. Kanguru, D. Kerbau. Orangutan. Jawabannya apa? Nah, ingat mamalia ini dapat dikelompokkan atas 3 ya. Nomor 24, mamalia dapat dikelompokkan atas 3 kelompok. Apa itu? Oke, 3 kelompok mamalia itu adalah yang pertama adalah Prototheria, yang kedua adalah Metatheria, yang ketiga adalah Eutheria. Jadi ada 3 kelompok ya. Pertama tadi adalah Prototheria, yang pertama. Yang kedua adalah Metatheria, yang ketiga adalah Eutheria. Apa bedanya? Ya, Prototheria ini adalah tidak ada plasenta. Mamalianya ini bertelur. Contohnya adalah platypus yang hidup di Australia ya. Dia memiliki paruh seperti bebek. Platypus. Terus Metatheria tidak ada plasentanya. Jadi anaknya lahir langsung di dalam kantong. Nah, jadi di dalam kantong inilah nantinya anaknya akan berkembang. Contohnya apa? Kanguru. Ya. Kuskus. Koala. Kemudian Eutheria. Eutheria ini adalah mamalia yang berplasenta. Seperti apa? Orangutan, kucing, tikus, ya, gajah, berplasenta itu semua. Maka jawaban nomor 24 tadi yang tidak berplasenta adalah kanguru saja ya. Jawabannya C.